Halo, jumpa lagi dengan saya Febiardianti dalam acara Sekilas Informasi Hukum dan CPNS. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas mengenai tip trik belanja online yang aman di rumah. Sebelum saya memberikan tip dan trik belanja yang aman di rumah, saya akan menjelaskan tentang perjanjian. Perjanjian menurut pasal 1338 KUHP Perdata berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku untuk undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Otomatis pembelian online itu sama juga perjanjian. Sekarang saya akan membahas mengenai pasal 1320 sampai 1337 KUHP Perdata. Perjanjian dianggap sah apabila pertama, harus mempunyai unsur-unsur menurut pasal 320 sampai 1337 KUHP Perdata. Kesepakatan itu adanya kesepakatan antara dua belah pihak, pembeli misalnya atau penjual, tanpa paksaan, keikhlasan, dan tanpa tipu-tipu. Nah, yang kedua, kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Selanjutnya lihat pasal 1330 KUHP Perdata menyebutkan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian itu tidak bisa membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa atau di bawah umur atau orang yang lupa ingatan atau orang yang tidak waras atau gila. Yang unsur berikutnya adalah suatu objek yang halal. Di sini suatu perjanjian harus berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan dan ketertiban. Sekarang saya akan membahas mengenai tip trik bagaimana cara belanja online atau daring atau apapun lewat aplikasi yang aman. Cara yang pertama adalah cari tahu reputasi penjual. Sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang secara online, terutama di marketplace, penting untuk melakukan riset terlebih dahulu terhadap toko penjual barang yang akan dibeli. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan yaitu memastikan status toko apakah aktif atau tidak, lamanya umur toko, maksudnya dagangnya udah berapa lama, hingga testimoni lebih banyak yang positif atau yang negatif. Lalu kedua, cek ulas produk. Setelah memastikan penjual bisa dipercaya, cek ulasan produk yang ingin kamu beli. Produk yang ingin kamu beli dari pengguna, misalnya kamu bisa lihat produk yang sama di penjual yang lain. Mungkin juga kamu lihat fotonya, ya kan? Lihat produk yang akan kamu beli. Lalu yang ketiga, apakah harganya masuk akal? Karena biasanya produk atau penjual yang tanda kutip atau yang nakal, biasanya biar pembeli akan niat untuk membeli
kepada produknya, dia akan nurunin harga tidak sesuai dengan harga pasaran. Misalnya harganya 10 juta, dia akan kasih diskon sampai 2 juta ataupun mungkin 1 juta. Itu kemungkinan besar penjual tidak baik, ya. Jadi intinya jangan tergiur oleh harga yang murah, karena hal ini bisa membuat kalian terjebak. Bandingkan harga atau produk yang sama di beberapa toko sekaligus. Apakah harganya masuk akal? Jika perbandingan harganya sedikit atau tidak wajar, maka kalian semua harus curiga. Lebih baik jangan membeli produk tersebut di toko ini, ya. Lalu keempat, baca deskripsi produk. Jika sudah memastikan reputasi toko, harga produk terbilang wajar, baca deskripsi produk dengan seksama. Pertama, sesuai judul dengan deskripsi. Apakah ada halaman produk? Pastikan nama barang, varian, spesifik, hingga kelengkapan yang ditawarkan sesuai. Jadi jika informasi kurang lengkap, misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, maka kita bisa menanyakan kepada fitur pesan. Kelima, cermati syarat dan ketentuan. Setiap toko memiliki syarat dan ketentuan masing-masing, baik itu masa garansi, perjanjian waktu pengembalian, dan sebagainya. Dengan cermati syarat dan ketentuan yang diberlakukan di toko tersebut, maka kita sudah siap menerima apa yang telah diperjanjikan oleh penjual. Yang keenam, hindari transfer langsung. Sebaiknya pihak plafon marketplace jika kita hendak berbelanja secara online, karena dengan ini saat melakukan pembayaran akan ada pihak yang berada di tengah-tengah antara pembeli dan penjual. Jadi pembeli tidak langsung mengirim pembayaran ke penjual, tapi ditampung dulu oleh pihak elektronik commerce atau e-commerce, dan baru akan dikirim uang tersebut ke penjual setelah barang dipastikan tiba dengan selamat. Namun mungkin saja ada beberapa penjual yang nakal. Misalnya dia meminta transfer diam-diam kepada pembeli, minta pembeli untuk membayarkan ke nomor rekening si penjual. Itu jangan kalian lakukan, karena kemungkinan besar ada penipuan di sana. Dengan mengirim pembayaran langsung ke rekening pribadi penjual, artinya akan sulit untuk meminta dana kembali jika barang tidak sesuai atau 3 barang tidak sampai ke pembeli. 7. Simpan bukti pembayaran. Setelah berhasil melakukan transaksi pembayaran, simpan bukti pembayaran baik-baik. Ini mungkin saja diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, barang tidak sampai, ataupun misalnya si penjual mengaku tidak pernah menerima transfer, padahal kita sudah membayar. Dengan bukti ini, maka kita punya bukti yang kuat bahwa kita sudah mentransfer sejumlah uang untuk membeli produk tersebut. 8. Pastikan keamanan perangkat. Ingat, jangan pernah belanja daring
dengan menggunakan laptop orang lain atau HP orang lain. Kenapa? Karena bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Gunakan laptop atau HP di milik kita pribadi. Jangan lupa kita harus install aplikasi di komputer atau HP kita dengan antivirus supaya tidak ada hal yang terjadi, karena banyak ancaman yang di dunia maya. Cek paket yang selanjutnya 9, cek paket dan hilangi jejak digital. Jika semua langkah sudah diselesaikan, yang pasti, yang terakhir, jika barang sudah sampai dan sudah sesuai dengan yang kita inginkan dan dengan jumlah yang kita terima, jangan lupa jangan buang bukti paket. Di paket kita kan biasanya ada bukti nama kita, nomor telepon kita, dan lain-lain. Di paket biasanya letaknya ada di depan. Nah, kalau bisa kita hanguskan datanya, kita sobek atau kita buang, karena dengan data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian trik belanja online ala Miss sekilas ala saya. Selamat siang.